Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik, sehat, banyak rezeki, dalam lindungan Allah dan dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, selamat datang di mata kuliah kalkulus. Kali ini kita materinya adalah tentang kesimpulan turunan. Oke, ya, kesimpulan dari materi turunan. Oke, ini materi turunan. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi dalam kalkulus atau dalam materi turunan ini ada beberapa materi atau rumus yang sudah kita bahas. Contohnya di sini turunan itu rumusnya ketika turunan dari x pangkat n, maka turunannya seperti ini bentuknya. Jadi n-nya pindah ke depan, lalu n-nya atau si pangkatnya pindah ke depan, dan lalu tulis x pangkatnya dikurangi 1. Contoh di sini saya berilustrasi dulu ya. Ya misalnya x pangkat n, maka turunannya itu kita tulis x pangkat n dulu, n-nya yang ini ke depan, jadi n di sini, lalu pangkatnya kurang 1, atau singkatnya seperti x n pangkat n min 1. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh, saya x pangkat 9, berarti x pangkat 9, 9-nya ditaruh depan, pangkatnya kurangi 1, atau kita simpulkan menjadi 9x pangkat 8. Oke, masih banyak lagi. Misalnya kalau dx dari misalnya sin x. Nah, kalau bentuk trigonometri seperti ini tidak ngaruh. Sin x ya turunannya berarti cos x. Maksudnya aturan pangkat, kecuali gini. Dx misalnya sin kuadrat x. Oke. Sin kuadrat x itu tulisannya sama dengan kayak gini. Dx sin x pangkat 2. Sin x-nya yang pangkat 2 ya. Nah, ini sama aja, takut terkecoh kalau ini. Nah, berarti kalau ketika kayak gini, ya berarti 2-nya taruh depan, lalu sin x pangkatnya kurangi 1, 2 kurangi 1, atau menjadi 2 sin x. Kayak seperti itu. Ini materi. Ini termasuknya ini materi di aturan nanti ada. Oke ya. Itu untuk aturan pangkat. Nah, yang selanjutnya adalah di sini aturan penjumlahan fungsi yang akan diturunkan atau pengurangan. Jadi ini sama. Mau ditambahkan mau dikurangi sama. Kayak di sini contohnya sin x min cos x. Nah, turunan dari sin x cos x. Berarti kita bisa membaginya dengan dua cara. Yang bawah berarti yang pengurangan berarti turunan dari sin x. Nah, ini dikurangi ya. Dikurangi berarti ini dikurangi. Oke, tulis di sini dikurangi turunan dari cos x. Cos x. Nah, jawabannya adalah turunan sin x adalah cos x dikurangi turunan dari cos x adalah min sin x. Oke, atau jawabannya cos x min kali min positif sin x. Nah, seperti ini. Oke, kalau contoh yang bukan trigonometri, misalnya cari turunan dari misalnya x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah ini dikurang ya 5x pangkat 2 lah misalnya. Jawab. Berarti kalau misalnya gini dikerjakan satu-satu berarti turunan dari dx x pangkat 4 dulu. Lalu dikurangi ya. Ini dikurangi x pangkat 3 turunan dari x pangkat 3. Ini ditambah berarti tambah turunan dari 5x kuadrat. Nah, dapatkan berarti x pangkat 4, 4-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1, dikurangi x pangkat 3, 3-nya taruh depan, pangkatnya kurangi 1, ditambah 5x pangkat 2, 2-nya taruh depan, bukan jadi 25 ya, tapi 2 kali 5, pangkatnya dikurangi 1. Oke,
berarti ini 4x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 2 kali 5 10x pangkat 1. Nggak usah ditulis ya. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian itu misalnya fungsi f dikalikan fungsi g diturunkan. Oh, ini ada. Nah, ini. Nah, turunannya berarti turunan fungsi f dulu lalu dikalikan g ditambah turunan fungsi f dikalikan turunan fungsi g-nya. Nah, misalnya di sini turunan dari fungsi sin x dikali cos x berarti di sini perkaliannya sin x dikali cos x kan berarti. Nah, berarti turunan dari sin x dulu dx dari sin x lalu dikalikan dengan cos x. Nah, ditambahkan berarti sin x dikali turunan dari yang kanan cos x ya. Cos x. Nah, jawabannya adalah sin x, turun dari sin x adalah cos x. Turunan cos x enggak ya? Cos x lalu ditambah dengan sin x dikalikan dengan turunan cos x atau min sin x. Atau kita simpulkan bisa ditulis cos kuadrat x ditambah ini positif kali negatif ya. Oke, biar rapi hapus. Oke. Nah, ini negatif sin kuadrat x atau kuadratnya mau yang gede boleh lah. Cos x kuadrat dikurangi sin x kuadrat. Oke, ini penulisan sama aja ya. Nah, itu untuk penjumlahan. Nah, untuk perkalian. Kalau pembagian, nah ini lumayan agak panjang. Sebenarnya yang sebagai penyebut atau yang di atas ini rumusnya yang tadi. Cuma di sini dikurangi ya. Nah, kalau tadi penjumlahan. Lihat ini penjumlahan. Kalau perkalian rumusnya penjumlahan, kalau pembagian pengurangan, lalu bawahnya itu tinggal penyebutnya dikuadratkan. Contoh sin per cos. Ini nggak usah dibuat tangan ya, udah digini aja biar kelihatan karena kita lagi berbicara atau ini menerangkan fungsi pembagian. Oke ya. Berarti rumusnya ini yang di atas kayak jawab lah. Jawab berarti turunan dari sin x per cos x. Nah, jawabannya berarti yang atas itu kita anggap sebagai fungsi f, yang bawah sebagai fungsi g. Nah, di sini berarti turunan yang atas dulu dx sin x dikalikan bawahnya cos x ya. Oke, dikurangi, jangan lupa yang atasnya kita tulis lagi sin x dikali turunannya yaitu dikali turunan dari cos x. Nah, jangan lupa dibagi cos x kuadrat. Oke. Berarti sin x turunan dari sin x cos x dikalikan cos x dikurangi sin x turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, dibagi Nah, maaf. Oke. Dibagi cos x kuadrat. Nah, gini. Berarti cos x kuadrat min kali min positif sin x dikuadratkan juga per cos x kuadrat. Nah, ini untuk fungsi pembagian kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan materinya dengan aturan rantai.
Oke, misalkan fungsi G itu bisa kita tulis sebagai U, maka nah, ini contohnya belum ada, kita tulis saja misalnya cos dari contoh saya turunan dari misalnya sin x kuadrat plus 2. Nah, misalnya. Biasanya kan di sini sebagai x ya, sin x kan. Nah, sekarang seperti ini adalah sebuah fungsi, berarti fungsi yang di dalam ini kita sebut sebagai gx misalnya. Gx. Nah, fungsi yang luar ini sebagai fx. Berarti berarti misalkan yang di dalam ini gx ya, kita misalkan sebagai u. Misal gx sama dengan u sama dengan ini x kuadrat plus 2. Turunannya adalah persen x nya atau du nya itu 2x. Nah, seperti ini. Maka turunan dari ini dx sin x kuadrat plus 2 sama dengan kayak turunan sin u. Berarti sin u dulu. Berarti du ya. Sekarang udah berubah terhadap sin u dikalikan dengan turunan dari ini rumusnya nggak ditulis ya. Salah. Oke. Saya perbaikin dulu supaya ini takut lupa nanti malah ini. Oke. Oke. Dx dari gx. Oke. Save. Kita lanjutkan. Nah, rumusnya seperti ini. Lalu dikalikan dengan tadi turunan dari fungsi yang di luar ya, atau sin x kita ganti jadi sin u. Lalu dikali turunannya dx dari x kuadrat yang di dalam sini ya, x kuadrat plus 2. Nah, jawabannya adalah turunan dari sin, kalau sin x turunannya apa? Cos x-nya, berarti sin u adalah turunannya cos u, diturunin jadi cos u. Dikali x kuadrat, berarti 2x plus 2, 0. Nah, kita rapikan berarti 2. Sebentar, saya rapikan. Nah, jadi kayak gini, kalau menuliskan itu biasanya kalau yang bentuknya konstanta atau angka di paling depan, paling kiri, 2. Nah, cos u itu tadi siapa? X kuadrat plus 2. X kuadrat plus 2 dikali dengan X. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan bentuk yang lain. Oh, ini ada nih contoh soal. Oke. Ini ada contoh soal. Di sini oke lah, yang mana? 27 aja ya. Jawab, misalkan 27 adalah y sama dengan x kuadrat plus sin x. Berarti turunannya sama dengan, nah berarti gini, seperti ini, bentuk seperti ini nih susah. Karena akar, biar nggak susah, akar itu bentuknya itu pangkat setengah sebenarnya. Nah, berarti ini pangkat setengah, kita buat pangkat setengah x kuadrat plus sin x. Oke, lihat di sini ada sesuatu pangkat setengah. Oh, berarti ini sebuah fungsi pangkat setengah. Nah, berarti yang di dalamnya sini berarti si fungsi dalamnya, yaitu kita sebut saja gx. Berarti misal gx atau sama dengan u sama dengan ini x kuadrat plus sin x. Nah, berarti jawabannya tulis di kanan ya. Jawabannya misalnya ini jawaban
U pangkat setengah. Kenapa? Karena ini kita sudah ganti U ya. Di berarti turunan oke, saya ulangi lagi tulisannya. Berarti fungsi ini yang awal Y itu sama dengan U pangkat setengah. Nah, berarti turunannya atau Y aksennya sama dengan DU dari U pangkat setengah dikalikan dengan DX dari U itu siapa? Ini X kuadrat ditambah sin X. Nah, berarti jawabannya U pangkat setengah diturunkan menjadi setengah. U pangkat setengah dikurangi setengah. Dikurangi 1, maaf. Ya, dikurangi 1 dikalikan turunannya dari X kuadrat, turunan X kuadrat itu 2X ditambah turunan dari sin X adalah cos X. Oke, berarti di sini setengah dari U pangkat setengah kurangi 1 menjadi min setengah. Dikalikan dengan 2X plus cos X. Kita tahu kayak keterangan di sini ya. Keterangan pangkat. Oke ya, kalau U pangkat setengah, yang pertama biar pangkatnya positif menjadi sama dengan jadi 1 per U pangkat negatifnya hilang, itu pangkat setengah. Oke. Kita tahu pangkat setengah itu akar, berarti 1 per akar U. Nah, di sini ada keterangannya ya. Oke. Nanti bisa dilihat. Nah, berarti di sini menjadi, saya tuliskan menjadi 1 per 2 dikali 1 per akar U. Baru dikali 2X plus cos X. Nah, saya tuliskan seperti ini. 1 per 2 akar U itu siapa? X kuadrat plus sin X. X kuadrat plus sin X. Nah, di sini dikali dengan 2X plus cos X. Nah, itu sebenarnya bisa ditulis seperti ini sih. 2X plus cos X per 2 akar X kuadrat plus sin X. Nah, seperti itu. Oke, sekian. Tetapi jangan senang dulu. Di sini ada tugas. Tugasnya yang pertama ya mengerjakan soal aja. Kayak yang pertama misalnya X kuadrat ditambah 3X. Oke, tugasnya itu cari turunan dari F sama dengan, ntar saya nulisnya yang bagus aja ya. Oke, yang nomor A itu misalkan Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 1 min 2 deh. Oke, B. Contoh itu jangan yang normal-normal. Kalau Fx-nya misalkan kali X pangkat 4. Jangan, nggak seru kalau kayak gini. Oke, biar seru gini, plus 2. Nah, ini pangkat 2, artinya ini ada 2 ya. Oke, saya ginikan aja. Biar apa namanya, nanti ini kuadrat ya. Oke, saya ulangi lagi. C di soalnya misalnya Y sama dengan X min 2 dikali X kuadrat plus 1. Nah, kalau yang D misalnya Y sama dengan X plus 5 per X kuadrat plus 1. Nah, kalau misalnya Y sama dengan
sin kuadrat X F Y sama dengan sin X pangkat 5 plus 2. Nah, ini ada pangkatnya juga lah, 4. Oke ya, kita. Oke, ini aja. Oke, penjumlahan pengurangan kalian bagi. Oke, sudah, kira-kira sudah mewakili semua. Oke, untuk alamat pengirimannya nanti ada di kolom deskripsi. Oke, begitu. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah keilmuan ya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan diingatkan dengan cara yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.